Indonesia tahun 1945. Bangsa besar yang lama terjajah kini berdiri di persimpangan sejarah. Merdeka sudah di depan mata, tetapi muncul satu pertanyaan besar. Di atas dasar apa negeri ini akan dibangun? Sidang-sidang BPUPKI menjadi saksi pertarungan ide dan keyakinan. Ada yang menuntut agar dasar negara berakar pada agama. Ada pula yang menegaskan persatuan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Di ruang sidang itu lahir perdebatan sengit, semangat kompromi, dan akhirnya konsensus. Inilah kisah lahirnya dasar negara Indonesia, sebuah perjalanan yang penuh perdebatan, air mata, dan pengorbanan demi satu cita-cita Indonesia merdeka yang bersatu. Saudara-saudara sekalian, kita memerlukan dasar yang bisa menjadi fondasi kuat bagi bangsa yang beragam ini. Oleh karena itu, saya mengusulkan 5 prinsip yang saya beri nama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan. Gagasan yang luar biasa, Bung Karno, tapi ada baiknya jika kita merumuskan dasar negara yang berakar dari sejarah dan nilai luhur bangsa kita. Saya menghormati gagasan Bung Karno, tetapi bagaimana kedudukan Islam yang dianut mayoritas rakyat kita? Apakah itu tidak seharusnya menjadi dasar negara? Saudara-saudara, kita tidak boleh terpecah. Mari kita dengarkan semua pandangan dengan kepala dingin. Nah, kita harus mencari dasar yang tidak memecah belah, tetapi menyatukan. Perdebatan ini penting, tetapi persatuan lebih utama. Saya setuju dengan usulan Bung Karno. Tapi bagaimana dengan syariat Islam? Apakah semua bisa menerima usulan ini? Saudara-saudara, umat Islam mengharap agar syariat Islam menjadi dasar negara. Itu adalah aspirasi yang kuat. Benar, tetapi kita tetap harus menjaga agar bangsa yang beragam ini tetap utuh. Tetapi, bagaimana caranya agar umat Islam tetap terakomodasi tanpa mengabaikan golongan lain? Kita harus mencari jalan tengah. Jangan sampai bangsa kita pecah sebelum merdeka. Bagaimana jika sila pertama dirumuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Ya, itu bisa menjadi kompromi. Dengan begitu, umat Islam akan terakomodasi dan persatuan tetap terjaga. Persatuan bangsa lebih utama daripada perbedaan. Marilah kita sepakati rumusan ini. Saudara-saudara, hari ini kita telah mencapai titik bersejarah. Piagam Jakarta kita sepakati sebagai rancangan Undang-Undang Dasar. Semoga ini menjadi landasan yang kokoh bagi bangsa kita, dan umat beragama tetap bisa menjalankan keyakinannya.
Dengan persatuan, kita buktikan bahwa bangsa Indonesia siap merdeka. Demi Indonesia, kita bersatu. Merdeka, hidup kesatuan bangsa. Saudara-saudara, setelah proklamasi kemerdekaan kemarin, kita telah merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Namun, terdapat usulan perubahan dalam Piagam Jakarta Sila Pertama, yaitu 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya perlu dihapus, agar seluruh bangsa Indonesia dapat bersatu. Menurut Anda sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan kita hanya satu. Demi persatuan umat Islam rela berkorban. Kita utamakan kepentingan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. Dengan demikian, semua rakyat Indonesia, baik Islam maupun non-Islam, dapat merasa terlindungi. Baiklah, maka kita sepakat menetapkan dasar negara dengan rumusan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Merdeka! Hidup Indonesia! Perdebatan boleh sengit, pandangan boleh berbeda, tetapi persatuanlah yang akhirnya dipilih. Piagam Jakarta menjadi bukti bahwa pendiri bangsa rela berkorban demi keutuhan negeri. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui sidang PPKI, para tokoh menyempurnakan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Inilah bukti kebesaran jiwa para pendiri bangsa. Mereka memilih persatuan daripada perpecahan. Hari ini kita mewarisi hasil perjuangan itu. Pancasila bukan sekadar 5 sila, tetapi sebuah janji persatuan yang lahir dari dialog, kompromi, dan kebersamaan. Semoga kita, generasi penerus, selalu ingat Indonesia merdeka karena perbedaan yang dipersatukan, demi bangsa, demi persatuan, dan demi masa depan. Indonesia